kasih untuk setiap luka yang kalian sembunyikan. Motivator saya, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Ibu Farida Hanim dan jadi SPDMPD. Beliau adalah pembina SMK Negeri Swasta, Negeri dan Swasta. Beliau juga motivator saya dan inspirator saya. Dari anak yang membacakan puisi. Ini semua rahasia dari di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja akan mundurkan kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan dan mengenakan sepanduk kumal itu. Ya, sepanduk kumal itu. Kami semua telah menatapnya. Dan di atas bangunan-bangunan berbendera sebenarnya. Pesan itu telah sampai melalui perjalanan kita. Abang-abang kereta, kulit-kulit pelabuhan, teriakan-teriakan di atas diskotika. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Yang penting kan
Jadi intinya, dia membuat kalau anak SMP pendek-pendek saya. Aku punya kenangan ketika SMP, aku pernah punya guru bahasa Indonesia itu adalah kalau ngajar, jadi satu penanda itu satu bisa menggunakan nama, waktu, terus penanda cerita itu nama, waktu, tempat, situasi. Ini kalau untuk nulis narasi dan deskripsi di ruang ini berarti tulisan apa? Di ruang ini berarti tulisan apa? Kemungkinannya deskripsi. Di ruang ini aku diminta berdiri waktu itu. Pasti ya. Tetapi ketika di depan Pak Tejo memintaku begini, apa? Narasi. Spontan aku melihat wajah Pak Tejo. Sumpah. Lebih tanggung jawab. Jadi hati-hati nanti kalau kalimat ada anak, guru harus benar memantik. Mohon maaf dari sampai pasti ada sesuatu, ada yang ingin disembunyikan. Nah kalau anak itu kemudian menyerahkan, oh monggo bu spontan langsung diremeh, oh berarti anak itu paling jujur, tidak ada yang disembunyikan pada diri. Sudah berarti dia bagus sejak discovery. Dia literat. Ya, karena pribadinya ingin dipulih, maka dia membersihkan diri. Itu contoh praktek. Jadi begitu sekali dengan B, bencana sudah mempraktekkan dua kegiatan literasi sekaligus. Perkenalkan, nama saya Riani Purnami, saya dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Terima kasih Pak Tejo atas materi yang ini dari bapak saya mahasiswanya Bapak. Sopo? Berarti seputu aku. Nggih, bapak saya dulu alumni SKI PPGRI Pak. Bapak Palmu, guru SD Ketuletan sekarang. Yang ingin saya tanyakan Bapak tadi terkait dengan budaya literasi. Mungkin ini terjadi bukan hanya di sekolah saya, mungkin nanti banyak Bapak Ibu yang sama permasalahannya. Gini Pak, bagaimana cara kita untuk membangun konsistensi di sebuah lembaga yang belum menerapkan budaya literasi. Artinya budaya literasi itu ada, tetapi sagradakan. Itu terjadi di sekolah saya ketika misalnya ada lomba bulan bahasa. Lomba pasti luar biasa antusias. Tetapi yang terjadi adalah hanya hiasan saja. Di pojok baca itu nanti setelah penilaian sudah dibuat lemah-lemah layarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman, yaitu di sini sebagai guru di bidang SD Bapak Sujojo. Ya, saya ini sharing pengalaman dan juga sekaligus mohon ada petunjuk ataupun rambu-rambu ketika kami mengajar yang kami hadapi untuk di kelas SD itu adalah SD itu yang kelas rendah atau memberikan pengajaran tips-tips yang mudah untuk mengajarkan literasi minimal dulu Pak. Karena ketika mengajar itu ada beberapa siswa itu yang ketika diajar kemudian belum bisa memahami, artinya ketika belajar bentuk huruf misalnya A, B,
ACB itu diulang lagi dia mengalami atau tidak lupa lagi. Artinya ini tugas kita sebagai guru yaitu untuk membantu mendorong kelas 1 dari TK. Kalau yang lainnya insya Allah mereka sudah terbuka, tapi kalau yang ini itu hanya kosong seperti kalau istilahnya teman-teman yang lain itu adalah kosong. Jadi ketika belajar itu tidak ada lagi ingatan seperti itu. Ini curahan hati juga teman-teman SMK mungkin juga di sini. Anak-anak SMK itu kebanyakan mikirnya skill. Anak-anak sudah bosan, apalagi kalau guru ngomong guys tinggal tunggu gimana sih Pak? Itu anak-anak khusus untuk SMK ini seperti apa? Menunjukkan literasi dalam mereka. Awal mulanya baru seperti apa dan nantinya tahapan-tahapannya gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suhu, ya tentang di sekolah rakyat ini memang segala sesuatunya sudah mendapatkan dukungan dari semua pihak yang menjadi beban. Apakah di sini nanti anak-anak bisa melaksanakan minimal memulainya. Dari sini saya mempunyai sedikit program di mana program itu nanti anak-anak saya ada revolusi aksara. Karena memang backgroundnya dari anak-anak yang masuk di sekolah rakyat ini masih untuk tingkat literasinya masih tergolong sangat rendah bahkan. Dan itu bagaimana Bapak saya memulainya ataupun saya ini bisa membuka hati mereka biar mereka itu sudah mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dan bisa memanfaatkan fasilitas itu dan bahkan bisa bermanfaat sendiri bagi masyarakat. Seperti itu, terima kasih. Oleh panjenengan mohon izin akan membudayakan literasi yang pertama baca tulis saja di sekolah yang hebat kayak bayarnya wis 7,5 juta. Lebih dong? Tak kayak toko gitu. Toki. Gue pengen tuh budaya beli tokinya 9 juta. Oleh Pemko Jawa Timur dan daerah yang ingat judulnya. Oh baru judulnya Revolusi Aksara. Apa kira-kira sing panjenengan gambarnya kira-kira nanti apa? Tak pilih sing ayu dhewe lanang ra kanggo. Implementasikan gagasannya Bu David. Beliau punya gagasan program revolusi aksara. Kira-kira wujudnya apa? Bantu aku jawab aku ora iso. Baik, mohon izin menjawab. Dari keinginan David untuk membiasakan anak-anak berliterasi, karena kita kan sekolah baru ya, baru mau membabat, mungkin dapat dilaksanakan dengan 15 menit sebelum pelajaran itu. Bukan revolusi, sudah biasa. Revolusi itu sesuatu yang luar biasa, radikal dan mustahil. Baik. Kalau diambil dari materi yang sudah disampaikan dari Pak Tejo, mungkin bisa diterapkan bahwa anak-anak dari bangun pagi sampai mau tidur itu menulis kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian nanti dapat kemudian diberi waktu 1 bulan atau bagaimana, kemudian nanti akan dibuat sebuah karya yang nantinya dapat dijadikan satu kemudian menjadi kumpulan cerpen, seperti itu juga bisa. Yang harus diingat itu adalah diksi revolusi. Revolusi itu apa?
perubahan radikal, ya, mendasar, ya, terus dasar, menolak dasar, gitu, revolusi, gedungnya Pak Tejo, gila iso. Kalau saya Bu David, mohon maaf ya, kamu tak kerjain mana? Namamu siapa? Marah. Oh, saya Ibu Marah. Apa itu dibasahnya? Masanya aku murid ngono. Namamu siapa? Ibu Marah. Aku anakmu Bil. Literasi di Ponorogo. Terus Pak, karya dan aktivitas literasi, ia menulis banyak buku, cerpen, artikel, kajian sastra, misalnya buku menulis grafis, kiat cepat, menulis puisi dan cerpen. Ia juga mendirikan rumah baca, mengajar menulis bagi anak-anak dan kelompok pekerja migran Indonesia atau PMI di Ponorogo, melakukan pendampingan sosial, misalnya membantu anak-anak dari pekerja migran yang menghadapi problem sosial, prestasi dan unikitas. Ia memperoleh penghargaan sebagai tokoh inspirasi Jawa Timur 2021. Kisah hidupnya cukup menginspirasi dari latar yang sederhana, termasuk pernah jualan plastik, kresek, dan emping, hingga menjadi dokter dan penulis aktif. Belakangan juga aktif di bidang pertanian atau pangan alternatif di rumahnya, menanam umbi-umbian di pekarangan untuk diverifikasi pangan. Kenapa penting dan menarik? Ia adalah contoh figur yang menggabungkan literasi, pendidikan, sosial, dan ketahanan pangan. Bukan hanya teori, tetapi praktik langsung. Di Ponorogo, ia menjadi wajah gerakan literasi, terutama bagi yang kurang terlayani, anak pekerja migran, komunitas lokal. Aktivitasnya menunjukkan bahwa literasi bukan hanya membaca atau menulis buku, tetapi bisa menjangkau perubahan nyata dalam masyarakat. Ia memakai pendekatan yang merakyat, misalnya berkebun, sederhana di rumah, tetap mengedukasi sehingga modelnya bisa ditiru. Lengkap karya bukunya atau profil lebih mendalam tentang program-program literasi yang ia jalankan di Ponorogo. Bagaimana karakter orangnya? Karakter orangnya. Oh iya, karakter orangnya. Ya. Berdasarkan sejumlah liputan dan wawancara, berikut beberapa karakter utama yang sangat menonjol dari Dr. Sudetjo. Ini bisa membantu Anda memahami bagaimana kepribadiannya secara garis besar. Pak, keren ini. Latar yang sulit, pernah membela kambing, orang tuanya buruh tani atau penjual sayur, mengalami masa ketika harus naik truk atau angkutan umum untuk hidup. Kemudian ia berhasil menyelesaikan S3, menerbitkan banyak karya, mendapat penghargaan. Hal ini menunjukkan ketekunan dan ketahanan mental. Saiki awakmu tekokno. Apakah kamu kenal Mudrika? Gue enak, guru SR.